Shalom, perkenalkan nama saya Lydia Bulu. Saya dari Universitas Citra Bangsa, program studi S1 Farmasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penentuan titik lele. Yang pertama, dasar teori. Titik lele adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Dengan kata lain, titik lele merupakan suhu ketika fase padat dan cair sama-sama berada dalam kesetimbangan. Titik lele zat padat adalah suhu di mana zat tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Titik lele suatu zat padat tidak mengalami perubahan, yang berarti dengan adanya perubahan tekanan. Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik lele tidak begitu besar, karena pada wujud padat, jarak antara molekul cukup berdekatan, dan yang paling berperan terhadap titik lele adalah berat molekul zat dan bentuk simetris molekul. Titik lele senyawa organik mudah untuk diamati sebab temperatur di mana pelelehan mulai terjadi hampir sama dengan temperatur di mana zat telah habis meleleh semuanya. Perbedaan titik lele senyawa-senyawa dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah perbedaan kuatnya ikatan yang dibentuk antar unsur dalam senyawa tersebut. Semakin kuat ikatan yang dibentuk, semakin besar energi yang diperlukan untuk memutuskannya. Dengan kata lain, semakin tinggi juga titik lebur unsur tersebut. Perbedaan titik lele antara senyawa-senyawa pada golongan yang sama dapat dijelaskan dengan perbedaan elektronegativitas unsur-unsur pembentuk senyawa tersebut. Jika zat padat yang diamati tidak murni, maka akan terjadi penyimpangan dari titik lele senyawa murninya. Penyimpangan itu berupa penurunan titik lele dan perluasan range titik lele. Misalnya, suatu asam murni diamati titik lelenya pada temperatur 122,1 derajat Celcius sampai 122,4 derajat Celcius. Penambahan 20% zat padat lain akan mengakibatkan perubahan titik lelenya dari temperatur 122,1 derajat Celcius sampai dengan 122,4 derajat Celcius menjadi 115 derajat Celcius sampai dengan 119 derajat Celcius. Rata-rata titik lelenya lebih rendah 5 derajat Celcius dan range temperatur akan berubah dari 0,3 derajat Celcius jadi 4 derajat Celcius. Dengan mengetahui titik lele suatu zat, maka kita dapat mengetahui kemurnian suatu zat. Kemudian ada alat dan zat yang digunakan. Yang pertama alat, yaitu termometer kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, pemanas, klem dan standar, alat penentu titik lele atau melting point apparatus. Bahan yang digunakan yaitu asam salisilat. Berikutnya cara kerja penentuan titik lele. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Yang kedua, kapiler yang akan digunakan untuk menentukan titik lele diambil. Yang ketiga, ujung terbuka kapiler dimasukkan ke dalam serbuk zat yang akan ditentukan titik lelehnya, sehingga kristal masuk ke dalam kapiler. Yang keempat, kapiler diangkat dari serbuk dan dibalik sehingga ujung tertutupnya menghadap ke bawah. Selanjutnya, ketok dinding kapiler dengan jari agar zat yang ditentukan masuk ke dalam kapiler. Yang kelima, langkah 3 dan 4 diulangi sampai sekitar 5-8 mm. Kapiler terisi kristal. Kapiler lainnya diisi dengan cara yang sama. Selanjutnya, kapiler diikat pada termometer, di mana ujung kapiler sejajar dengan ujung bawah termometer. Termometer dipasang pada standar dengan bantuan klem dan termometer diselipkan pada pemanas yang digunakan. Pemanas dipanaskan dan selama pemanasan sekali-sekali diaduk. Zat padat dalam kristal dan temperatur diamati. Selanjutnya, termometer dibaca apabila zat padat dalam kapiler mulai mendidih. Zat padat yang telah meleleh semuanya diamati. Kemudian, range temperatur pelelehan dicatat. Pemanasan disingkirkan dan dibiarkan dingin. Lalu, pengerjaan di atas diulangi untuk zat-zat lainnya. Hasil pengamatan. Yang pertama, hasil pengamatan. Ini teman-teman bisa lihat tabel.
itu ada zat yang dilelehkan, yaitu asam salisilat. Wujud awal zat yaitu padat, bentuknya serbuk, dan warnanya berwarna putih. Percobaan zat yang pertama, asam salisilat, suhu awal 162 derajat Celcius, mulai meleleh pada suhu 200 derajat Celcius dan meleleh sempurna pada suhu 204 derajat Celcius. Jadi, berikutnya adalah pembahasan. Dalam percobaan menentukan titik leleh suatu zat, di sini saya menggunakan asam salisilat. Asam salisilat yang digunakan pada percobaan ini berbentuk kristal, berwarna putih, dan berupa padatan. Berdasarkan teori, titik leleh asam salisilat adalah 159 derajat Celcius. Dari percobaan dilakukan dengan menggunakan alat melting point aparatus. Pada percobaan, didapatkan suhu awal asam salisilat adalah 162 derajat Celcius. Asam salisilat mulai meleleh pada suhu 200 derajat Celcius, serta didapatkan dalam keadaan meleleh sempurna pada suhu 204 derajat Celcius. Range yang didapatkan adalah 200 derajat Celcius sampai 204 derajat Celcius, dengan jarak range sebesar 4 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi rentang titik leleh di atas antara lain, yang pertama, kemurnian dari zat yang digunakan dalam percobaan menentukan titik leleh. Yang kedua, sifat dan kuat lemahnya dari kekuatan intramolekular bertanggung jawab atas perbedaan diamati dalam titik mencair. Ketidaksesuaian data dan teori ini disebabkan karena ketidaktelitian dan kelalaian dilakukan saat pelaksanaan percobaan. Karena alat yang ada di dalam laboratorium jumlahnya terbatas, satu alat untuk 20 orang menyebabkan ketidaknyamanan dalam percobaan. Jadi kesimpulannya, titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Yang kedua, titik leleh bertambah dari kiri ke kanan dalam satu periode dan bertambah dari atas ke bawah pada golongan transisi. Yang ketiga, pengaruh ikatan hidrogen dan perubahan tekanan terhadap titik leleh tidak begitu besar. Yang keempat, penyimpangan titik leleh dapat disebabkan oleh tidak murninya suatu zat. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi titik leleh zat adalah: yang pertama, pengemasan dalam kapiler, kedua, banyaknya sampel, ketiga, ukuran kristal. Sekian dari saya. Terima kasih.